Pada saat Wang Lin hampir mengalahkan Thunder Daoist, tiba-tiba api ungu muncul dari dalam tungku, lalu berubah menjadi lautan api. Petir dan api menyatu, membuat tekanan di dalamnya jadi jauh lebih mengerikan. Ekspresi Wang Lin langsung berubah serius. Ia sadar energi asal miliknya masih kalah jauh, jadi Heavenly Chop belum bisa mengeluarkan kekuatan penuh. Tanpa ragu, Wang Lin menggigit ujung jarinya, lalu menggambar simbol kuno di udara, menggunakan darahnya sendiri. Segel ketiga, buka. Simbol itu langsung menembus lautan petir dan menempel di dahi Thunder Beast. Tubuh Thunder Beast bergetar hebat. Raungannya mengguncang langit saat duri-duri tajam muncul dari punggungnya. Tubuhnya membesar berkali-kali lipat, sementara petir di tubuhnya berubah menjadi hitam pekat dengan aura penghancur yang menakutkan. Bahkan Thunder Beast milik Thunder Celestial Temple langsung gemetar dan bersujud ketakutan. Petir hitam mulai memenuhi seluruh tungku. Retakan muncul di mana-mana, sementara penjaga surga terus menghantam tanpa henti. Thunder Daoist mati-matian menuangkan energi asalnya, tapi tetap tidak mampu menahan gabungan kekuatan Thunder Beast dan penjaga surga. Di saat itu, mata Wang Lin berubah dingin. Ia mengangkat tangannya lalu menebas ke depan. Heavenly Chop. Ledakan besar langsung menghancurkan tungku raksasa itu menjadi serpihan-serpihan kecil. Wajah Wang Lin langsung pucat. Setelah menggunakan Heavenly Chop 2 kali, energi asalnya hampir habis total. Tak lama kemudian, Thunder Daoist muncul dalam keadaan penuh luka. Ia memuntahkan darah lalu langsung melarikan diri tanpa berani menoleh lagi. Thunder Beast dan penjaga surga segera mengejarnya hingga menghilang di cakrawala. Suasana pun mendadak sunyi. Dalam pertarungan tadi, Thunder Daoist sempat membongkar rahasia tentang Wang Ping, bahwa dirinya sebenarnya hanyalah keberadaan yang dipertahankan oleh Wang Lin menggunakan energi pedang dan mantra. Wang Ping perlahan menatap ayahnya. Ayah, jadi semua yang dia bilang tadi benar? Wang Lin terdiam lama sebelum akhirnya mengangguk pelan. Wang Ping tersenyum tipis. Jadi ini alasan ayah nggak pernah membiarkanku berkultivasi. Dan kenapa aku nggak bisa punya keturunan dengan Qing Yi? Mata Wang Lin dipenuhi kesedihan. Kamu tetap anakku. Namun Wang Ping hanya tersenyum kecil. Ayah, terima kasih karena sudah menemaniku selama ini. Ia akhirnya memahami semuanya. Kenapa dirinya berbeda dari orang lain? Kenapa tubuhnya terasa aneh? Dan kenapa hidupnya selama puluhan tahun terasa tidak biasa? Karena keberadaannya memang dipertahankan oleh kekuatan Wang Lin. Selama lebih dari 70 tahun, Wang Lin terus menjaga keberadaan anaknya dengan mantra dan energi surgawi. Wang Ping menatap ayahnya dengan mata bergetar. Maaf, aku gagal terus menemani ayah. Kesedihan di mata Wang Lin semakin dalam. Wang Ping lalu menggenggam tangan Qing Yi dengan lembut. Kalau suatu hari nanti kita bertemu lagi, aku pasti akan mencarimu. Air mata jatuh di pipi Qing Yi, sementara Wang Ping hanya tersenyum pelan. Ayah, Qing Yi, waktuku sudah tiba. Di saat terakhirnya, Wang Ping seperti kembali melihat masa kecilnya. Saat ia minum obat sambil mengeluh pahit kepada ayahnya. Saat Wang Lin diam-diam memakai mantra setiap malam demi menjaga dirinya tetap ada. Perlahan, tubuh Wang Ping mulai bersinar keemasan. Tubuhnya berubah menjadi 2 sinar energi pedang yang melayang di sisi Wang Lin. Yang tersisa hanyalah bola cahaya putih kecil dengan sedikit aura gelap di dalamnya. Wang Lin menatap bola cahaya itu cukup lama sebelum perlahan menghapus aura gelap tersebut. Saat itulah semuanya akhirnya menjadi tenang. Air mata jatuh dari mata Wang Lin saat ia memegang bola cahaya itu dengan lembut. Angin mulai berhembus pelan. Wang Lin tahu, jika ia melepaskannya sekarang, maka Wang Ping akan masuk ke siklus reinkarnasi. Dengan suara lirih ia berkata, Ping Er, janjimu akan terkabul. Ia memasukkan bola cahaya itu ke dalam Heaven Defying Beat, tepat di samping jiwa Limuan. Mulai sekarang, ibumu adalah Wan Er. Wang Lin lalu berbalik dan berjalan pergi. Di belakangnya, Qing Yi berlutut sambil menangis. Ayah, aku punya janji dengan Wang Ping. Bahkan kalau sampai kehidupan berikutnya, aku tetap ingin menemaninya. Bahwa aku pergi bersamamu. Walaupun cuma jadi fragmen jiwa, Wang Lin berhenti sejenak. Kamu tidak menyesal? Tidak pernah. Di bawah cahaya matahari terbenam, Wang Lin terus berjalan menjauh bersama jiwa Qing Yi. Rambut putihnya perlahan berubah hitam kembali. Tubuh tuanya kembali tegap seperti puluhan tahun lalu. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, siklus reinkarnasi akhirnya benar-benar berakhir. Tidak jauh dari sana, Thunder Beast masih terbaring di tanah dengan tubuh gemetar. Setelah melihat Wang Lin menghilang ke dalam kehampaan, ia sempat ragu sebelum akhirnya mengikuti dari belakang. Di tengah kehampaan, rambut hitam Wang Lin bergerak pelan tanpa angin. Tatapannya tenang, seolah sudah melihat terlalu banyak hal dalam hidup ini. Bukan hanya Wang Ping yang melewati siklus reinkarnasi.
Wang Lin sendiri juga mengalaminya. Selama perjalanan itu, kultivasinya berhasil menembus tahap pertengahan asendan, sementara wilayah kekuasaannya mencapai tahap akhir asendan. Kalau aku punya cukup Skyjet, aku yakin bisa mencapai asendan tahap akhir sepenuhnya. Namun, Wang Lin tahu, masalah sebenarnya bukan itu. Perbedaan langkah pertama dan langkah kedua terlalu besar. Meski aku bisa melawan kultivator Yin Illusion, setiap pertarungan akan menguras energi asal dalam jumlah besar. Dan sekarang energi asalku sudah hampir habis. Ia terdiam sesaat. Kalau bertemu kultivator korporeal yang, aku hanya bisa melarikan diri. Tubuh Wang Lin melesat menembus atmosfer menuju ruang antar bintang. Di belakangnya, Thunder Beast dari Thunder Celestial Temple terus mengikuti dengan hati-hati. Hal terpenting baginya sekarang adalah mendapatkan cukup Skyjet dan memulihkan energi asalnya. Wang Lin mengeluarkan kompas bintang, lalu duduk di atas cahaya perak yang langsung melesat menembus bintang-bintang seperti pelangi. Tak lama kemudian, suara ledakan terdengar di kejauhan. Mata Wang Lin berubah dingin. Di depan sana, Thunder Daoist terlihat sangat menyedihkan. Tubuhnya penuh luka saat bertarung mati-matian melawan penjaga surga dan Thunder Beast. Thunder Beast terus menyerang dengan petir hitam yang ganas, sementara penjaga surga menghantam tanpa ampun, hingga Thunder Daoist terus dipaksa mundur. Saat melihat Wang Lin datang, wajah Thunder Daoist langsung dipenuhi keputusasaan. Ia sudah menghabiskan terlalu banyak energi asal. Kalau dipaksa bertarung lagi, tingkat kultivasinya bisa jatuh permanen. Yang paling membuatnya takut adalah 2 sinar energi pedang milik Wang Lin. Tanpa bicara banyak, Wang Lin mengangkat tangan. 7 pedang terbang keluar dan membentuk formasi pedang 7 bintang yang langsung mengepung Thunder Daoist. Penjaga surga menghantam dari depan. Thunder Beast menyerang dari belakang. Thunder Daoist menggertakkan gigi lalu menghancurkan sebuah batu giok. Petir langsung membentuk penghalang di sekeliling tubuhnya. Boom, boom, boom. Serangan demi serangan menghantam penghalang itu hingga retakan mulai muncul. Thunder Daoist menatap Wang Lin dengan wajah pucat. Rekan kultivator Shu, aku memang salah, tapi apa perlu sampai sejauh ini? Aku adalah utusan Thunder Celestial Temple. Kalau kau membunuhku, hidupmu juga tidak akan tenang. Wang Lin menjawab dingin. Kalau aku membiarkanmu hidup, masalahku justru akan lebih besar. Setelah itu, Wang Lin mengibaskan lengan bajunya. Bendera sejuta jiwa muncul. Raungan jiwa langsung memenuhi ruang antar bintang. Fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya keluar dari dalam bendera. Bahkan ada jiwa kultivator ascendant di antara mereka. Seluruh fragmen jiwa itu lalu menyatu menjadi 3 jiwa utama besar. Yang pertama berbentuk kilin hitam raksasa. Yang kedua berupa raksasa hitam setinggi puluhan kaki. Dan yang ketiga hanyalah jarum hitam kecil yang hampir tak terlihat. Aura mereka begitu menakutkan hingga membuat ruang di sekitar bergetar. Bunuh. Begitu Wang Lin memberi perintah, ketiga jiwa utama langsung menyerang bersama penjaga surga, Thunder Beast, dan formasi pedang 7 bintang. Ekspresi Thunder Daoist berubah pucat total. Ia sadar kalau penghalang itu pecah, dirinya pasti mati. Sumu, jangan paksa aku. Semua utusan Thunder Celestial Temple punya teknik penyelamat nyawa. Namun mata Wang Lin tetap tenang. Kaulah yang memaksaku. Thunder Daoist mulai panik. Apa yang harus kulakukan agar kau melepaskanku? Wang Lin menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, akui aku sebagai tuanmu, dan biarkan aku meninggalkan jejak di tubuhmu. Thunder Daoist terdiam. Dalam hatinya ia penuh kebencian, tapi keadaan memaksanya setuju. Baik, aku setuju. Meski begitu, di dalam hati ia berpikir, kalau nanti setelah pulih, ia akan menghancurkan pembatas itu dan melapor ke Thunder Celestial Temple. Wang Lin seolah bisa melihat pikirannya, tapi tetap tenang. Buka penghalangnya. Setelah ragu beberapa saat, Thunder Daoist akhirnya membuka penghalang petirnya. Seketika itu juga, ia bisa merasakan dinginnya niat membunuh di sekelilingnya. Pedang 7 bintang berada tepat di dekat lehernya. Tinju penjaga surga berhenti hanya beberapa inci dari tubuhnya. Thunder Beast menatapnya seperti mangsa. Wang Lin lalu mengeluarkan bendera pembatas dan mulai membentuk segel demi segel. Formasi pembatas emas langsung masuk ke tubuh Thunder Daoist dan menyegel jiwa asalnya. Thunder Daoist diam-diam mencibir dalam hati. Begitu energiku pulih, aku akan menghancurkan semua pembatas ini. Namun Wang Lin berkata pelan, itu baru pembatas pertama. Setelah itu, Wang Lin membawa Thunder Daoist menuju sebuah planet abu-abu tak berpenghuni. Planet itu penuh badai dan gas mematikan. Begitu mendarat, Wang Lin langsung membelah tanah dan membuat gua besar dengan energi pedangnya. Di dalam gua itu, Wang Lin menatap Thunder Daoist dengan tatapan dingin. Setelah pembatas kedua selesai, aku tidak akan membunuhmu. Thunder Daoist mengangguk pelan.
Wang Lin lalu mulai membentuk segel demi segel lagi sambil menanam pembatas baru ke tubuh Thunder Daoist. Namun kali ini, tujuan sebenarnya bukan sekadar menyegel. Wang Lin ingin mengubah Thunder Daoist menjadi penjaga surga baru. Thunder Daoist langsung berteriak marah. "Shumu, kamu tidak menepati janjimu." Namun Wang Lin tetap tenang. Thunder Daoist sudah terluka parah dan hampir kehabisan energi asal. Demi bertahan hidup, ia terpaksa menerima syarat Wang Lin. Dan justru itulah yang diinginkan Wang Lin sejak awal. Karena syarat utama untuk membuat penjaga surga adalah targetnya harus menyerah dengan sukarela. "Aku akan menepati janjiku," kata Wang Lin datar. "Tapi untuk langkah kedua ini, jiwa asalmu harus dipisahkan dulu." Penjaga surga, Thunder Beast, dan 3 jiwa utama langsung mengepung Thunder Daoist. Sedikit saja ia bergerak aneh, mereka akan langsung menyerang. Wang Lin lalu mengambil tubuh Thunder Daoist dan mulai menyempurnakannya menggunakan energi asal miliknya. Hari demi hari berlalu. Tubuh Thunder Daoist perlahan mengering hingga tinggal kulit dan tulang. Petir terus bergerak di dalam tubuhnya, sementara cahaya tembaga mulai muncul dari kulitnya. Awalnya Thunder Daoist tidak mengerti apa yang dilakukan Wang Lin. Namun setelah beberapa hari, matanya langsung dipenuhi ketakutan. Ia akhirnya sadar. Wang Lin sedang mengubahnya menjadi boneka penjaga surga. "Mungkinkah boneka itu juga hasil buatanmu?" Gumamnya dengan wajah pucat. Kebencian di matanya semakin besar, tapi ia tidak berani melawan. Jiwa asalnya sudah disegel, sementara di sekelilingnya ada terlalu banyak ancaman. Saat Thunder Daoist terus berteriak marah, Wang Lin mengerutkan kening lalu melambaikan tangan. 2 sinar energi pedang milik Ling Tianhou langsung muncul. Energi pedang yang mengerikan memenuhi seluruh gua. Wajah Thunder Daoist berubah pucat seketika dan ia langsung diam. Dari semua yang ada di sana, 2 sinar pedang itu adalah yang paling ia takuti. Tak lama kemudian, Wang Lin menyebarkan indera ilahinya ke seluruh planet. Sungai Underworld, serap, langit langsung bergetar. Sebuah sungai hitam raksasa muncul di atas planet, lalu menghasilkan daya hisap besar yang menarik seluruh biji logam dari dalam tanah. Planet itu berguncang hebat seperti gempa. Tak lama kemudian, semua logam melebur menjadi 3 bola cair berwarna emas yang melayang menuju gua. Wang Lin mengambil 1 bola, lalu menekannya ke tubuh Thunder Daoist. Setelah ketiga bola menyatu ke dalam tubuhnya, cahaya tembaga perlahan berubah menjadi cahaya perak. Mata Wang Lin langsung berbinar. "Kelas perak." Ia lalu menatap jiwa asal Thunder Daoist. "Jadilah bonekaku selama 3.000 tahun. Setelah itu, aku akan memberimu kebebasan." Thunder Daoist terdiam. Di hadapannya hanya ada 2 pilihan, melawan dan mati, atau menyerah demi kesempatan hidup. Akhirnya, ia hanya bisa menggertakkan gigi dalam diam. Sementara itu, jauh di sebuah planet bernama planet Yunxia, kabut tebal menyelimuti seluruh permukaan planet. Planet itu terkenal sebagai tempat kematian. Sangat sedikit kultivator yang masuk ke sana bisa keluar hidup-hidup. Tiba-tiba kabut mulai berguncang hebat. Sesosok pria kurus dengan pakaian compang-camping berlari keluar dengan wajah penuh ketakutan. Di depannya ada tungku besar dan matanya dipenuhi harapan karena akhirnya berhasil keluar setelah puluhan tahun. Namun tepat saat ia hampir lolos, sebuah tentakel raksasa melesat keluar dari dalam kabut dan langsung melilit tubuhnya. Tidak. Tubuhnya diseret kembali ke dalam kabut tanpa ampun. Pria itu menjerit putus asa. "Wang Lin, semua ini gara-gara kamu. Kalau bukan karena kamu datang ke sistem bintang All Heaven, mana mungkin aku dikirim ke tempat terkutuk ini." Setengah tahun berlalu. Tiba-tiba ledakan besar mengguncang seluruh planet tempat Wang Lin bersembunyi. Tanah bergetar hebat, sementara debu tebal memenuhi langit. Tak lama kemudian, Wang Lin berjalan keluar dari gua dengan wajah sedikit muram. Di belakangnya berdiri sesosok boneka kurus yang dipenuhi petir di sekujur tubuhnya. Pada akhirnya, proses penyempurnaan penjaga surga kedua gagal. Padahal Wang Lin sudah memakai tubuh Thunder Daoist yang berada di tahap Yin Illusion, dan bahkan menggabungkannya dengan Thunder Beast. Seharusnya itu cukup untuk menciptakan penjaga surga tingkat menengah. Namun hasilnya tetap gagal. Wang Lin menghela napas pelan. Ternyata masih gagal. Meski begitu, ia tidak sepenuhnya rugi. Saat proses gagal, Wang Lin dengan cepat memotong jiwa asal Thunder Daoist dan menghentikan penyempurnaan sebelum semuanya hancur total. Hasil akhirnya adalah tubuh penjaga surga setengah jadi dengan tingkat puncak kelas perak. Tubuh itu sangat kuat, tapi tidak memiliki kesadaran dan tidak bisa menggunakan mantra. Wang Lin sendiri juga hanya bisa mengendalikannya secara sederhana menggunakan indera ilahi. Setelah menenangkan pikirannya, Wang Lin kembali duduk di dalam gua. Di sana, penjaga surga pertama berdiri diam menjaga pintu masuk, sementara Thunder Beast dengan segel ketiga masih berbaring tidak jauh darinya. Selama 6 bulan terakhir,
Thunder Beast berubah jauh lebih cerdas. Tubuhnya kini 3 kali lebih besar dari sebelumnya, dan tanduk peraknya mulai bercampur warna emas. Namun, binatang itu juga jadi semakin sulit dikendalikan. Ia menolak kembali ke kereta perang atau masuk ke tas penyimpanan Wang Lin. Saat Wang Lin menatapnya, Thunder Beast juga menoleh balik sebelum mendengus pelan. Tubuhnya berubah menjadi sambaran petir lalu menghilang ke kejauhan. Wang Lin hanya tersenyum pahit. Lagi-lagi pergi, ia akhirnya membiarkannya. Setelah itu, Wang Lin mengambil tas penyimpanan milik Thunder Daoist dan mulai memeriksa isinya. Dari semua benda di dalamnya, ada 4 hal yang langsung menarik perhatiannya. Yang pertama adalah sebuah batu giok aneh dengan ukiran Thunder Beast bertanduk emas. Saat diperiksa dengan indera ilahi, petir langsung keluar untuk menghalanginya. Namun Wang Lin justru tersenyum, karena petir itu berasal dari guntur surgawi dan kebetulan dirinya memiliki jiwa asal petir yang bahkan lebih kuat. Dengan mudah ia menembus pertahanan batu giok itu. Begitu melihat isi di dalamnya, mata Wang Lin langsung melebar. Di dalam batu giok itu tersimpan 2 mantra penting milik Thunder Celestial Temple. Yang pertama adalah Furnace Become World, teknik yang mampu menciptakan tungku raksasa menggunakan energi asal untuk memurnikan dunia. Sedangkan yang kedua adalah Thunder Origin Spell. Dan mantra itulah yang benar-benar membuat Wang Lin terkejut. Mantra itu memungkinkan seseorang menyerap energi asal langsung dari petir surgawi untuk dijadikan kekuatan sendiri. Bagi kultivator biasa, teknik itu hampir mustahil digunakan karena tubuh mereka tidak mampu menahan guntur surgawi. Namun Wang Lin berbeda. Ia memiliki jiwa asal petir. Mata Wang Lin langsung bersinar terang. Dengan teknik ini, aku akhirnya bisa memulihkan energi asalku. Ia langsung menyimpan batu giok itu dengan hati-hati. Barang kedua adalah pedang petir milik Thunder Daoist yang bahkan mampu menahan pukulan penjaga surga. Barang ketiga adalah batu perak yang dipenuhi petir. Saat disentuh Wang Lin, petir dari batu itu langsung masuk ke tubuhnya dan berubah menjadi sedikit energi asal. Meski jumlahnya kecil, itu cukup membuat napas Wang Lin menjadi berat karena kegembiraan. Barang terakhir adalah Sky Jade dalam jumlah besar.